wilayah utara desa Gerbosari, Dusun Sumbo adalah salah satu pedukuhan yang memiliki keunikan dan kekayaan alam yang khas. Diapit oleh perbatasan Jawa Tengah di sebelah selatan, serta pedukuhan-pedukuhan seperti Sendat di barat dan Telogo di timur, Sumbo berdiri sebagai sebuah dusun yang tenang dengan suasana pedesaan yang asri. Nama saya Kunanto, menjabat di Dukuh Sumbo mulai tahun 2018. Pedukuhan Sumbo itu dari saya lahir, saya tahunya ya sudah ada pedukuhan, tetapi dulu itu katanya untuk sejarah Gerbosari dulu. Gerbosari itu ada 3 kelurahan. Nah, kebetulan Sumbo itu di wilayah utara, paling utara. Untuk luasnya sekitar 1000-an lebih, tapi yang ada penghuninya sekitar segitu, nggak begituan, karena terbagi menjadi 2, Mas. Untuk pedukuhan Sumbo itu yang sebagian ada penghuninya, kemudian yang sebagian itu pegunungan yang kebetulan berbatasan dengan Jawa Tengah. Kemudian pedukuhan Sumbo itu dibagi menjadi 4 RT, 2 RW. RW itu ada RW 30 sama RW 31. Itu menaungi 2 RT, RT 61 dan RT 62. Kemudian yang untuk RW 31 itu menaungi 2 RT, RT 63 sama RT 64. Dengan jumlah penduduk laki-laki itu ada 143. Kemudian perempuan itu ada 152. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk mata pencaharian penduduk Sumbo mayoritas petani. Ya ada yang gawe, ada negeri, ada pedagang juga ada, tapi mayoritas. Tentang berdirinya pedukuhan Sumbo saya kurang begitu tahu. Nah, itu kalau yang pertama Dukuh, Pak Dukuh Sumbo itu pertama namanya Pak Konco Sentono. Kemudian yang kedua Bapak Sastro Diharjo. Kemudian yang ketiga Bapak Surahmat. Kemudian kalau saya itu sudah yang keempat. Kemungkinan untuk yang paling berjasa di awal mula berdirinya pedukuhan Sumbo itu Bapak Konco Sentono. Nah, kebetulan fotonya ada semua 4 di tempat saya. Mayoritas warga Dusun Sumbo bekerja sebagai petani. Penghasilan utama mereka berasal dari pertanian, khususnya cengkeh yang tumbuh subur di tanah yang kaya akan sumber daya alam. Selain sektor pertanian, peternakan juga menjadi salah satu aktivitas penting bagi masyarakat di Dusun Sumbo. Salah satu penduduk Dusun Sumbo, Pak Yoga Priyatno, telah menekuni profesi sebagai peternak kambing sejak tahun 2012. Dengan usia 39 tahun, Pak Yoga mengelola ternak kambing Etawa sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Setiap hari, rutinitasnya dimulai dengan memberi makan kambing-kambingnya. Selain itu, ia juga terlibat dalam jual beli kambing. Ketika kondisi kambing sudah menguntungkan, Pak Yoga akan menjualnya, baik secara langsung maupun melalui platform online. Pak Yoga memilih beternak kambing Etawa karena merasa lebih cocok dan nyaman dibandingkan dengan jenis ternak lainnya. Nama saya Yoga Priyatno, umur 39 tahun, alamat Sumbo, Gerbosari, sampai Galuh, Kulon Progo, Yogyakarta. Sekitar dari tahun 2012, 10 tahun lebih lah. Nyari makan kambing gitu, tiap kesehariannya ya seperti itu. Kadang jual beli kambing gitu. Kalau kira-kira untung ya kita jual gitu. Ya kambing Etawa. Ya gimana ya? Enak aja beternak kambing gitu. Dulu pernah ternak bebek nggak enak kambing gitu. Namun, beternak kambing di Dusun Sumbo tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi Pak Yoga adalah saat membeli kambing secara online, di mana harga yang diterima terkadang lebih mahal bagi peternak pemula.
Dengan semangat yang tinggi, Pak Yoga berharap bahwa usaha peternakan di Dusun Sumbo dapat semakin maju dan berkembang di masa depan. Ia juga berharap dukungan yang lebih besar dari pemerintah setempat agar para peternak di Dusun Sumbo bisa lebih lancar dalam menjalankan usahanya. Ya bisa gimana ya, untuk ya bisa lebih maju, bisa lebih lancar gitu. Fasilitas publik di Dusun Sumbo seperti sekolah, balai desa, tempat ibadah seperti masjid dan gereja, dan posyandu mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari, meskipun sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan. Masyarakat di sini hidup sederhana, namun bersahaja, dengan aktivitas yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Jumlah SD Negeri Munggur Malang ini ada sekarang 71. Dari waktu ke waktu itu memang mengalami naik turun ya, fluktuatif, karena memang yang namanya natalitas dengan pertumbuhan kondisi berhasilnya KB mungkin ya. Nah, ini sehingga ini di sini katanya pasang surut, dan ini dialami oleh banyak sekolah, tidak saja SD negeri. Untuk kondisi saat ini ada 12 pendidik dan tenaga pendidikan, dan saya sebagai kepala sekolah. Ya, tentu tidak ada sesuatu hal yang mulus-mulus saja. Saya di 29 Desember 2017 itu saya ditugaskan mulai pertama kali di sini. Kami 1 tahun ibaratnya baru observasi untuk melihat bagaimana kondisi sekolah, baik kondisi dalam maupun luarnya. Jadi observasi itu tidak sebentar juga, bagaimana dengan SDM-nya, kemudian bagaimana dengan sarana prasarana, infrastrukturnya. Nah, harapannya saya juga dengan segala daya dan upaya dan tanpa kenal menyerah, itu dari waktu ke waktu perubahan tentu harapannya harus terjadi dan menjadi lebih baik. Yang kemarin sudah baik, tapi kita tambah menjadi lebih baik. Mungkin itu, Mas. Dusun Sumbo dikenal dengan keberagamannya, dengan 2 agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Tantangan terbesar yang dihadapi Pak Dukuh dan masyarakat adalah bagaimana menyatukan pemikiran dan pendapat yang beragam, karena setiap warga memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Namun, melalui semangat kebersamaan dan toleransi, tantangan ini perlahan diatasi. Justru tantangan ini menjadi kekuatan Dusun Sumbo sebagai simbol rasa persatuan dan toleransi yang dijaga erat oleh seluruh warga. Harapan saya untuk Padukuhan Sumbo, kita tetap bersatu dan saling jaga toleransi. Karena kita mengapa saya mengatakan toleransi? Karena kita hidup di Padukuhan Sumbo itu ada 2 agama, Mas. 2 agama yang berbeda, tapi kita tetap bersatu. Harapan saya Sumbo tetap bersatu dan semakin maju.